Kita akan coba cek sama-sama mengalami tekanan yang cukup dalam, melemah di 0,68%. Bahkan level penutupan hari ini merupakan level intraday terendah dari pembukaan sesi pertama hingga penutupan sesi kedua. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini pemirsa kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Robin Haryadi selaku Branch Manager YB Sekuritas Solo. Kita akan langsung sapa saja Pak Robin. Selamat sore, apa kabar Pak? Luar biasa, Pak Devi. Selamat sore semua pemirsa. Terima kasih Pak Robin sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Robin sudah melakukan rally indeks harga saham gabungan dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Secara intraday penguatannya rata-rata di 1 dan 2%, Pak. Bahkan beberapa waktu lalu sempat menguat di atas 4%. Hari ini setelah menyentuh ke level intraday tertinggi, bukan hari ini saja Pak, ini level tertinggi juga dalam beberapa pekan terakhir mungkin di 7.773, mencoba mendekati ke level 7.800-an. Kemudian laju indeks harga saham gabungan tertekan hari ini di 0,47 dan kembali ke 76. Analisis Anda? Ya, memang rally yang naik terus itu rawan profit taking ya, karena bagaimanapun tetap ada orang yang akan atau market tetap akan mendiskon untuk melihat ada peluang untuk jual dulu gitu ya, dan kita memang nggak ada sentimen yang menonjol gitu ya, jadi kita rely on sentimen regional ya, di mana perangnya masih berkecamuk ya, walaupun ada harapan mereka akan stok lagi, ngobrol lagi, tapi tetap melihat saling memblokade Selat Hormuz ini membuat tetap krisis energi membayangi ya. Nah, krisis energi ini akan bergerak bukan hanya energi tapi bisa ke makanan dan lain-lain ya. Jadi itu yang masih belum ada titik cerah gitu ya. Tapi at least gencatan senjata membuat kita nafas dulu dan naik dulu. Ya, dan itu kita naiknya nggak turun-turun ya. Nah, ketika ini koreksi sehat masih. Supportnya masih terjaga Pak di level berapa? Support IHSG ada di 7527 ya, level breakout downtrendnya IHSG. Jadi IHSG itu sebenarnya sudah masuk di awal dari uptrend ya, tapi ya itu biasanya harus naik lagi, terus kena profit taking, akan sideways dulu di 7527 sampai 78. Baik. Ini range pergerakannya jangka pendek Pak sampai dengan perdagangan Jumat nanti, atau untuk jangka menengah range konsolidasi ini? Ya, sampai jangka menengah, bukan hanya besok ya, karena lebih cenderung ke sideways, menguji support 7527 yang sebelumnya menemukan resisten kuat dari downtrendnya. Dan akan diuji dulu apakah bisa bertahan. Kalau bertahan akan melanjutkan uptrendnya. Ini biasa terjadi di setiap breakout, ada pullback, ada liquidity sweep. Kita nanti ya kalau memang sudah cukup koreksinya bakalan lanjut ke atas lagi sih, karena ini sudah mulai oke. Baik, pemberat hari ini datang dari saham-saham konglomerasi Pak, dari Prayogo Pangestu, Bakri yang kemarin menjadi penopang utama, termasuk juga dari saham-saham perbankan big cap. Bagaimana Anda melihat pola dan keputusan yang diambil oleh para investor ini? Apakah memang trading merupakan salah satu alternatif yang cukup baik di tengah ketidakpastian global saat ini? Ya, memang bagaimanapun IHSG itu pergerakannya sudah lain ya dibanding dulu kita hanya rely on big bank. Sekarang ini justru yang menopang IHSG saham-saham konglo tuh, dari Prayogo, Bakri, Happy Hapsoro, Saratoga, grupnya Saratoga, ya ada Pak Haritanu, itu yang menopang indeks kita saat ini. Dan ketika sebelumnya Big Bang mau turun gimana, selama saham konglo ini naik ya IHSG tetap naik ya. Tapi seperti hari ini bankingnya
turun lagi, Iya. ya. Nah, sedangkan saham-saham konglo yang menopang juga kena profit taking, akhirnya kita merah. Sebenarnya wajar sih, masih tahap wajar. Baik, kita ke saham penguatan ke intraday tertinggi di 7.770-an dan berbalik melemah cukup dalam di sisa perdagangan sesi kedua hari ini. Analisis Anda untuk BRPT? BRPT ini sudah rally juga ya, bahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 hari ke-8 hari ini tadi sempat naik ke 2550 terus koreksi, which is koreksinya masih sehat sekali, masih di atas 2360, itu masih sangat wajar. Besok kalau bisa bertahan di atas 2360 ini berpeluang melanjutkan rally-nya sih. Walaupun kalau dilihat money flow-nya BRPT ini asing cenderung keluar, Pak. Oke. Tapi kalau besok jangka pendek pelemahan masih berlanjut, Pak? Apakah 2360 masih support yang aman? Masih ya. Kalaupun itu breakdown paling ke 2250 sih. Oke. Ya, masih akan sideways antara 2250 dan 2550. Kira-kira range-nya di situ dulu. Baik. Lebih ke arah wait and see terlebih dahulu ya, Pak. Dan rekomendasinya buy on support ya. Ya, on support. Baik, penutupan hari ini di 2380 melemah di 2,46%. Kita beralih ke saham konglomerasi lainnya, Pak. Saya akan coba cek ini. Dari sisi Bumi, Pak, dari grup Bakri 252. Melemah di 3,82%. Dan kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Saya akan coba cek dulu. Minta bahas saham Bumi bisa masuk atau buy di harga berapa? Harganya di situ-situ saja katanya, Pak. Dari Bapak Joni dari Jakarta, silakan untuk Bumi, Pak. Ya. Bumi itu kemarin cakep sekali ketika dia melewati level resisten kuat yaitu 254 dan menuju resist selanjutnya 266. Nah, 266 ini sulit sekali di break ya, kan udah bulan Maret lalu juga tidak berhasil dan itu membuat dia turun. Nah, level 266 tadi itu sempat break ya karena highs-nya sempat 268. Tapi karena aksi profit taking kembali lagi bahkan turun di bawah 254, level resisten yang cukup kuat ya. Yeah. Sehingga supportnya ini baru diuji nih 254 sampai 250. Tapi level di sini itu level nice untuk dibeli sebenarnya ya. Karena Bumi ini salah satu kandidat untuk MSCI ini, tapi tunggu 12 Mei ya, 12 Mei kalau memang Indonesia nggak ke downgrade oleh MSCI, yang kedua juga ada inclusion, nah itu ini salah satu kandidat. Baik, penutupan hari ini di 252 melemah cukup dalam di 3,82% dan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Joni dari Jakarta. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADX Channel. Kita beralih ke perbankan big cap, Pak. Lagi-lagi saya akan coba ulas BBCA. Hari ini koreksi dalam hampir 3% di 6.550, sempat menguat tadi ke 6.800, terdampak profit taking. Analisis Anda, bagaimana ini BBCA range pergerakannya, Pak? Belum mampu untuk di atas level 7.000-an kembali. Nah, kalau kita lihat secara teknikal ini surely masih downtrend ya, dan dia bergerak di range sideways di downtrendnya itu level 6450 sampai 68. Kembali 68 nggak bisa di break ya. Kalau dia bisa bertahan di atas 68, peluang ke 7.000 cukup besar. Ya, sayangnya hari ini tuh candle koreksinya itu namanya bearish engulfing, itu bahaya ya. Itu bisa kembali ngetes 6450 bahkan ke 6350. Tapi kalau kita BCA mindsetnya adalah buy on weakness, nah bisa menjadi peluang karena supportnya cukup kuat. 6450, 6350. Baik, penutupan hari ini di 6.550 melemah cukup dalam di 2,96%. Intraday tadi sempat di 6.800, namun level ini belum berhasil di break ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita hold kembali, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini, pemirsa, indeks harga saham gabungan
Kita akan coba cek sama-sama mengalami tekanan yang cukup dalam, melemah di 0,68%. Bahkan level penutupan hari ini merupakan level intraday terendah dari pembukaan sesi pertama hingga penutupan sesi kedua. Artinya, indeks harga saham gabungan memiliki range yang cukup lebar karena di sesi pertama pada siang tadi menembus ke level 7.773,578 dan merupakan level tertinggi intraday paling tidak dalam beberapa pekan terakhir pasca koreksi dalam indeks harga saham gabungan ke 6 ribuan. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 7.750, kemudian melesat ke 7.773 dan level terendah di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini. Kita akan coba lihat beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. MNC 36 ditutup melemah di 0,86%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,22%, LQ45 tertekan di 0,57%. Rotasi pergerakan sektoral, transportasi dan logistik masih memimpin penguatan di 3,45%, industri juga menguat di 1,54%, kesehatan melemah di 2,81% dan infrastruktur juga tertekan di 1,33%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers didominasi beberapa saham big cap, energi dan juga saham konglomerasi. Ya, ada Bufa hari ini menguat di 1.315, ADI juga menguat di 10.800, Big Cap Astra International hari ini anomali kembali ketika ISG berbalik melemah. Astra justru bertahan di zona hijau hari ini menguat di atas 2% dan ditutup di level 6.300. Adaro juga menguat di Rp2.520 per saham. Terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, ada Bumi, transaksi di 1,2 triliun rupiah, PTRO juga melemah di 6.375, BBRI juga tertekan di 3.400 dan PRBT juga melemah di 2.380. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya.